Ini kita perlu tentang apa? Tentang bagaimana bisa atau bagaimana caranya agar kita bisa memaknai hidup bersama Quran. Karena Quran ini merupakan suatu mukjizat terbesar yang kemudian diturunkan kepada kita. Semua mukjizat sudah tidak ada kecuali apa? Kecuali Al-Quran. Dan akan dibawakan oleh pembicara kita, Ustadz Ibrahim Fadlul Haq, Ustadz Boim, begitu kan ya. Mungkin teman-teman ada yang mengenalnya dari Amar TV, dikenal dengan Ustadz Ibrahim El-Haq, begitu kan. Beliau menempuh aliyah SMA di Mahat Tahfidz Asyurkati Salatiga. Kemudian sekarang sedang di Yaman, Holy Quran Islamic University of Yemen, Fakultas Al-Quran jurusan Qiraat. Sebelumnya, kepada para hadirin dipersilahkan untuk kemudian jika ada sebuah pertanyaan bisa dikirimkan melalui saya agar nanti ketika sesi tanya jawab kita bisa memilih 3 pertanyaan terbaik untuk kemudian dijawab. Dan nanti 3 pertanyaan terbaik itu insya Allah akan mendapatkan door prize dari panitia. Sebenarnya kepada Ustadz Ibrahim El-Haq, apakah sudah ada? Ya, Assalamualaikum. Suara saya kedengaran? Kedengaran, Ustadz. Sekarang di mana, Ustadz? Sekarang saya di Balikpapan. Oh, Balikpapan. Belum ke Yaman lagi, Ustadz? Saya cuti dari Yaman karena seharusnya bulan ini saya berangkat ke Madinah. Saya jadi ngambil Madinah dulu gitu. Tapi qadarullah yang ngurusin PPMI Madinah bilang kalau angkatan 2021 keberangkatannya ditunda hingga bulan Agustus atau bulan Muharram gitu, insya Allah. Jadi saya insya Allah bakal lama kayaknya di Indonesia. Jadi keluarga sehat nggak, Ustadz? Alhamdulillah. Mungkin agar mempersingkat waktu bisa langsung saja nih, Ustadz, kepada Ustadz Ibrahim Fadlul Haq dipersilakan untuk menyampaikan materi tentang setelah kita memaknai hidup bersama Al-Quran. Tafadhol, Ustadz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها
جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini, di pagi hari yang mulia ini, di hari yang mulia hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan yang sangat banyak. Nikmat yang terbesar yaitu nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman yang harus selalu kita jaga. Kemudian nikmat sehat, nikmat waktu luang, yang mana dua nikmat ini sering dilupakan oleh manusia. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia adalah as-sihhah, kesehatan, wal faragh, dan waktu luang. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa memanfaatkan dua nikmat yang besar tersebut, bukan untuk dilupakan, bukan untuk disia-siakan, tapi dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita manfaatkan untuk melaksanakan amalan yang mulia, yaitu menuntut ilmu. Apalagi pembahasan kita di sini adalah pembahasan yang sangat agung, yang mana kalau kita bahas Al-Quran itu nggak akan ada habisnya. Sekiranya kita gunakan seluruh umur kita gunakan untuk mempelajari Al-Quran, kita bahas Al-Quran, sampai mati kita belum habis juga pembahasan tentang Al-Quran. Itu akan selalu ada keindahan-keindahan yang kita dapatkan dari pembahasan tentang Al-Quran. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hidup bersama Al-Quran itu adalah kehidupan yang sangat mulia. Dan hidup bersama Al-Quran adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan bersama Al-Quran adalah sebuah kehidupan yang keindahannya itu tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Oleh karenanya, sudah seyogianya bagi setiap mukmin untuk selalu menasihati dirinya dan juga bermujahadah, berjihad dengan jiwanya agar dia bisa memaknai dalam hidupnya itu dengan hidup bersama Al-Quran yang hakiki. Coba kita perhatikan dulu, kita ambil contoh bagaimana para salafus saleh, para pendahulu-pendahulu kita, bagaimana mereka hidup bersama Al-Quran. Qila li ba'dis salaf, dikatakan kepada salah seorang salaf generasi terdahulu, idza qara'tal Qur'an tuhaddits nafsaka bi syai'in, apakah ketika engkau membaca Al-Quran engkau terbesit di dalam hatimu itu sesuatu, engkau berbicara kepada dirimu sesuatu, maksudnya adalah kalau kamu lagi baca Quran tuh kamu kepikiran hal lain nggak, gitu kan? Kepikiran HP kah, kepikiran gebetan, kepikiran Mobile Legends atau sebagainya. Tapi zaman dulu nggak ada ya. Cuman dipertanyakan seperti itu. Apakah kamu kepikiran hal lain, perdagangan atau yang lainnya? Kemudian apa jawabannya? Awa syai'un ahabbu ilayya minal Qur'ani hatta uhadditsu bihi nafsi. Apakah ada hal lain yang lebih aku cintai daripada Al-Quran sampai aku kok kepikiran hal lain gitu. Biasanya kalau kita kepikiran hal lain itu kan berarti itu lebih penting daripada yang kita hadapin sekarang gitu kan.
Tapi para salaf terdahulu, karena mereka sudah sangat cintai dengan Al-Quran, sehingga ketika udah sama Al-Quran, dia nggak kepikiran hal lain. Bahkan ada sebuah perkataan juga, kalau kita lihat keadaan kita hari ini dengan HP, ya kan, kita hari ini kan nggak pernah terlepas sama HP ya. Bangun pagi, lihat HP. Bangun tidur, lihat HP. Mau berangkat, mau berwudu, lihat HP dulu. Selesai wudu, lihat HP. Mau sholat, lihat HP. Selesai sholat, lihat HP. Pokoknya seluruh keadaan kita dengan HP. Kita nggak pernah terlepas dengan HP. Nah, kalau kita pengen tahu bagaimana keadaan salaf terdahulu terhadap Al-Quran, lihatlah keadaan kita dengan HP hari ini. Gitu. Jadi mereka sehari-hari nggak pernah terlepas dari yang namanya Al-Quran. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu hidupnya selalu bersama Al-Quran. Bahkan ayat-ayat Al-Quran itu dentuman-dentuman yang ada di dalam Al-Quran tuh mengetuk hatinya. Dan nasihat-nasihat yang yang terdapat di dalam Al-Quran itu membuat dirinya guncang. Sehingga suatu malam ketika beliau sedang keluar rumah ya, mengecek sedang jalan-jalan di malam hari, beliau mendengar ada seseorang yang membacakan surat At-Tur. Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqin manshur wal baitil ma'mur was-saqfil marfu' wal bahril masjur inna 'adzaba rabbika lawaqi'. Coba kita perhatikan ayat ini teman-teman sekalian. Wat-Tur, demi Tur, Tur itu nama sebuah bukit. Wa kitabim mastur, dan demi kitab yang tertulis, yaitu Al-Quran. Fi raqqin mansyur, di dalam lembaran-lembaran yang tersebar. Wal baitil ma'mur, dan demi Baitul Ma'mur, yaitu Ka'bah. Was-saqfil marfu', dan demi atap yang ditinggikan, yaitu langit. Wal bahril masjur, dan demi lautan yang penuh. Coba lihat berapa kali ada qasam di sini. Berapa kali di sini terdapat sumpah. Allah bersumpah dengan ciptaan-ciptaannya. Wat-Tur, 1. Wa kitabim mastur, 2. Fi raqqim mansyur, 3. Wal baitil ma'mur, 4. Was-saqfil marfu', wal bahril masjur. Ada 6 sumpah di sini, teman-teman. Kalau kita misalnya ada mendengar kabar ya kan. Kabar biasa doang. Orang yang ngomong misalnya, ada kebakaran loh. Nah, kalau kita mendengar info doang seperti itu, kita nggak akan percaya. Maksudnya kita percaya mungkin tapi biasa aja. Tapi kalau misalnya orang ngomong, sumpah demi bapakku, demi mamaku, demi keluargaku semuanya, tadi ada kebakaran. Nah, kalau orang yang ngomong seperti itu, kita pasti percaya. Nah, di sini Allah SWT, yang sekiranya Allah tidak bersumpah, itu kita pasti percaya gitu. Karena Allah SWT itu adalah pencipta kita. Nah, di sini Allah SWT bersumpah 6 kali, ya kan? Yang mana Allah SWT tidak bersumpah kecuali karena sesuatu yang agung. Apa? Setelah ayat sini, wal bahril masjur, inna 'adzaba rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu pasti akan terjadi. Subhanallah. Ketika mendengar ayat ini, sahabat Umar bin Khattab, apa yang beliau katakan? Faqala qasamun wa rabbil ka'bati haqqun. Sungguh sumpah-sumpah ini wa rabbil ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, demi Allah, ini tuh yang pasti sangat benar, haqqun. Pasti sangat benar. Kemudian karena mendengar ayat ini, famaridu syahran. Beliau sakit sebulan karena mendengar ayat ini. Takut kepada Allah SWT. Ya'uduhun nasu la yadruna ma marradahu. Manusia, maksudnya para sahabat yang lain banyak mengunjungi beliau, banyak menjenguk beliau, tapi mereka nggak tahu kok bisa beliau ini sakit.
Ternyata penyebabnya adalah karena mendengar ayat. Itu sampai mengefeknya di hidup mereka itu seperti itu. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma hidup bersama Al-Quran sampai-sampai Al-Quran itu menjadi sampai-sampai Al-Quran itu menjadi jalisu fikrihi, tempat duduknya berpikir gitu, apa namanya, teman duduknya untuk berpikir. Kalau kita kan pengen berpikir, kita curhat sama orang lain ya kan, atau kita ngopi atau dengerin musik supaya bisa fokus, ngerokok ya kan. Tapi Ibnu Abbas dia jadikan Al-Quran sebagai teman ngobrolnya untuk bisa berpikir. Wa anisu qalbihi, dan penenang jiwanya, hatinya itu ketika sedang sendirian. Wa syaghilu aqlihi, dan yang membuat akalnya sibuk doanya Al-Quran. Bahkan beliau berkata, wallahi law adha'tu iqala ba'iri lawajadtu dzalika fi kitabillah. Demi Allah, sekiranya aku meletakkan tali untaku, maka aku akan mendapatinya berada di kitab Allah. Maksudnya kemana-mana pun dia pasti ingat kitab Allah. Kemudian kita lihat juga bagaimana Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu, bagaimana dia hidup bersama Al-Quran. Bahkan ketika beliau melihat mushaf, setiap kali beliau melihat mushaf Al-Quran ya kan, ya'khudhuhu, dia ambil mushaf tersebut, fayadha'uhu ala wajhihi, kemudian beliau letakkan di wajahnya. Wa yabki, dan dia menangis. Wa yaqul, dan dia berkata, kitabu rabbi, ini adalah kitabnya Tuhanku. Kalamu rabbi, ini adalah kalamnya Tuhanku. Inilah bagaimana para salaf hidup bersama Al-Quran. Dia menyadari betul bahwa Al-Quran itu bukan kitab sembarangan. Ini adalah firman-Nya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembarang kitab gitu. Kemudian kita melihat bagaimana para ulama terdahulu ya. Bagaimana mereka hidup bersama Al-Quran. Mungkin kita semua tahu siapa itu Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Selama hidupnya Ibnu Taimiyah itu dihabiskan untuk berdakwah, dihabiskan untuk berjihad, dihabiskan untuk melawan ahlul bid'ah. Nah, suatu ketika beliau di penjara di akhir hayatnya, beliau menghabiskan waktunya di penjara itu bersama Al-Quran. Selalu membaca Al-Quran, selalu mentadaburi Al-Quran. Kemudian di akhir hayatnya apa yang beliau katakan? Nadimtu ala tadhi'i aktsari awqati fi ghairi ma'anil Quran. Aku menyesal kenapa aku sia-siakan sebagian dari waktuku dari selain mencari atau dari selain mentadaburi makna-makna Al-Quran. Ini Ibnu Taimiyah yang sebagian besar waktunya itu digunakan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, tapi di akhir hayatnya dia menyesal, kok kenapa hidupku nggak kugunakan untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, mempelajari makna-makna Al-Quran. Bagaimana dengan kita yang kita sama sekali nggak ada andil sama sekali tentang agama gitu? Subhanallah. Mungkin ya Allah, bahkan kita nggak nyesel lagi. Ini Ibnu Taimiyah yang seperti itu, nyeselnya luar biasa. Kita yang tiap hari rebahan doang, tiap hari ngegame doang gitu, tapi tidak pernah menyesal, nggak pernah kembali kepada Al-Quran. Oleh karenanya alangkah indahnya kalau kita gunakan waktu kita ini untuk bersama Al-Quran. Kemudian ada ulama bernama Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Beliau pengajar di Masjid Nabawi ya. Nasihat-nasihat beliau itu sangat indah sekali. Bagaimana beliau selalu hidup bersama Al-Quran. Beliau berkata, La tujadu ayatun fil Qur'ani illa wa darastuha ala hidah. Aku tidak mendapati satupun ayat dari Al-Quran kecuali aku pelajarinya ala hidah, satu-satu. Jadi setiap ayat dari Kitabullah, setiap ayat dari Al-Quran, beliau khususkan waktu untuk mempelajari ayat tersebut. Subhanallah. Beginilah para ulama menghabiskan waktunya untuk hidup
bersama Al-Quran. Demikian juga ada Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, termasuk ulama zaman ini ya. Beliau juga menggunakan sebagian besar hidupnya, bahkan sejak dari muda, beliau sudah mengajar, beliau sering berkhutbah, beliau banyak karyanya, ya kan, sering berdakwah di jalan Allah SWT. Kemudian ketika beliau dilarang untuk berdakwah, beliau kembali kepada Al-Quran. Aqba'al Al-Quran tadabburan fa'asha ma'a kalamillahi ajmala 'aishin. Kemudian beliau karena sudah dilarang untuk berdakwah lagi, mungkin karena dilarang oleh rezim, beliau kembali kepada Al-Quran, beliau hidupnya hanya mentadaburi Al-Quran, sehingga beliau hidup bersama Al-Quran itu dengan kehidupan yang sangat indah. Beliau tenggelam di dalam makna-makna Al-Quran, sehingga tampaklah cahaya-cahaya hidayah Al-Quran itu di dalam dirinya. Dan tersingkaplah rahasia-rahasia keindahan yang terdapat di dalam Al-Quran. Bahkan sehingga beliau berkata, "Faya laitani a'taitul Qur'ana umri." Seandainya aku memberikan seluruh hidupku untuk Al-Quran. Bahkan ada salah seorang masyayikh yang menghitung bahwa ada sekitar 18 alim. Ini alim, pokoknya sealim-alimnya alim gitu. Kalau seorang ulama menyebutkan alim itu berarti dia sangat alim. Kalau hari ini kan alim mungkin ustadz kondang ya. Tapi zaman dahulu alim itu benar-benar hafal ribuan hadis, hafal Quran tafsirnya. Nah, ada salah seorang syekh itu menghitung ada sekitar 18 alim yang mana mereka itu menyesal di akhir hayatnya karena tidak menggunakan kebanyakan hidupnya, kebanyakan waktunya itu bersama Al-Quran. Subhanallah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beginilah bagaimana para ulama kita, para salaf terdahulu hidup bersama Al-Quran. Kemudian di sini ada kisah dari Abul Aliyah. Ada seorang tabi'in yang bernama Abul Aliyah. Beliau ini sebenarnya beliau hidup di zaman Rasulullah SAW. Waktu Rasulullah SAW masih hidup, beliau masih muda gitu kan. Tapi beliau hidup di Persia. Jadi waktu itu belum masuk Islam. Jadi beliau tidak bisa dikatakan sebagai sahabat. Nah, suatu ketika beliau ini berperang melawan kaum muslimin kan, karena beliau orang Persia, berperang melawan kaum muslimin. Sehingga kemudian Persia kalah, beliau ditawan oleh kaum muslimin. Kemudian apa kata beliau? Ketika beliau ditawan, kemudian dijadikan budak, ya kan, dijadikan budak oleh kaum muslimin. Tidak berlalu beberapa lama setelah beliau hidup bersama kaum muslimin, beliau langsung masuk Islam, beliau langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau langsung jatuh cinta kepada Al-Quran. Inilah subhanallah, bagaimana orang yang non muslim ketika hidup di dunianya kaum muslimin, dia langsung jatuh cinta sama Quran. Dia langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia lihat bahwa kehidupan kaum muslimin yang sebenarnya itu, wah subhanallah, sangat indah gitu kan. Berbeda dengan kita hari ini. Kalau ada orang Islam bahkan ya, orang Islam hidup bersama orang Islam, karena keburukan akhlaknya tadi, justru makin takut sama Islam. Jadi Islamofobia. Islam makin jelek karena orang Islam itu sendiri. Tapi zaman dahulu para sahabat hidup bersama Al-Quran. Akhlak Al-Quran tergambar dalam diri-diri mereka. Akhlak Al-Quran tergambar di dalam muamalah mereka, dalam ibadah mereka, di dalam kehidupan berkeluarga, di dalam kehidupan bermasyarakat, ya kan? Sehingga ini orang yang aslinya adalah musuh, ya kan? Abul Aliyah itu awalnya adalah musuh kaum muslimin, berperang melawan kaum muslimin, kemudian ditawan, hidup bersama kaum muslimin, dia langsung jatuh cinta, langsung masuk Islam. Bahkan Abul Aliyah ini adalah menjadi salah satu muhaddits yang terkenal gitu, banyak riwayatnya. Dan juga seorang mukri, beliau membaca Al-Quran, talaqi Al-Quran dari banyak sahabat, ada dari Ali, Ubay bin Ka'ab, dan banyak sahabat lainnya.
Ini ya beliau kisahkan. Wa kana minna man yu'addi ad-dara'ib man yu'addi ad-dara'iba limalikihi. Di antara kita itu karena mereka kan sekumpulan budak ya, tawanan gitu. Tapi mereka udah banyak yang masuk Islam. Di antara mereka ada yang membagikan mencari nafkah untuk tuannya gitu, kerja buat tuannya di pasar. Wa minna man yaqumu ala khidmatihi. Di antara mereka juga ada yang tugasnya melayani tuannya gitu, seperti laundry, bersihin rumah gitu. Wa kuntu wahidan min haula, dan dahulu Abu Aliyah ini salah satu di antara para budak itu. Wa kunna nakhtimul Qur'ana kulla lailatin marrah. Dahulu kami menghatamkan Al-Qur'an itu sehari satu malam. Padahal mereka adalah budak gitu. Subhanallah ya. Gimana sibuknya seorang budak zaman dahulu kan? Tapi mereka menghatamkan tiap malam tuh sekali. Fasyaqqa dzalika alaina. Kemudian hal tersebut terasa berat. Kita khatam sehari semalam itu rasanya berat buat kami. Kemudian mereka menghatamkan nakhtimu marratan kulla lailataini. Mereka menghatamkan Al-Qur'an setiap 2 malam sekali. Fasyaqqa dzalika alaina, dan hal tersebut masih terasa berat untuk kami. Faja'alana nakhtimuhu kulla thalath. Kemudian mereka menghatamkan Al-Qur'an 3 malam. Sekali hatam 3 malam gitu. Dan hal tersebut dia katakan masih terasa sulit untuk kami. Karena di siang hari kami kerja, di siang malam hari kami membaca Al-Qur'an semalam suntuk gitu kan. Jadi hal tersebut terasa berat untuk mereka. Falaqina ba'du ashabi Rasulillah SAW. Kemudian mereka konsultasi sama sahabat-sahabat Nabi yang hidup ketika itu kan di zamannya para tabi'in. Mereka mengadukan kesulitan mereka tersebut dalam membaca kitabullah. Dan juga bagaimana mereka berkhidmat untuk tuan-tuan mereka. Kemudian para sahabat menasihati, ikhtamu kulla jum'atin marrah. Khatamkanlah setiap Jumat sekali. Itu maksudnya kalau zaman hari ini kan weekendnya hari Minggu ya. Jadi khatamkanlah seminggu sekali. Tapi kalau bahasa Islam itu khatamkanlah sejumat sekali. Karena hari libur kita kan hari Jumat. Jadi maksudnya adalah sepekan sekali khatam. Nah, jadi mereka dapat solusi dari para sahabat. Fa akhadna bima arsyaduna ilaina faja'alna naqra'ul Qur'ana tarafan minal lail wa nanamu tarafa falam yashqa dzalika alaina. Maka kami mengamalkan advice atau nasihat dari para sahabat tersebut sehingga kami membaca Al-Qur'an di sebagian malam dan sebagian malam lainnya digunakan untuk tidur, dan hal itu tidak membuat kami keberatan. Subhanallah. Ini bagaimana para tabi'in yang waktu itu status mereka masih sebagai budak gitu. Tapi mereka adalah kaum muslimin. Dan hal itu tidak membuat mereka lalai dari Al-Quran. Sedangkan hari ini kita, alhamdulillah di zaman ini sudah tidak ada perbudakan, kita semua hidup di lingkungan kaum muslimin, tapi kita masih sok sibuk gitu ya. Wah, waktuku habis, nggak ada waktu lagi buat ngaji. Subhanallah. Kita harus berkaca teman-teman sekalian. Kita harus belajar dari para salafus saleh. Mereka ini statusnya waktu itu padahal masih budak gitu, bukan orang merdeka. Tapi waktu mereka digunakan untuk belajar kitabullah. Nah, ketika tahu keadaannya tersebut ya kan, beliau ini waktu itu adalah budak dari seorang perempuan dari Bani Tamim gitu loh. Jadi tuannya Abu Aliyah itu adalah seorang perempuan gitu. Sehingga ketika tuannya tahu, kemudian suatu ketika di hari Jumat, Abu Aliyah ini diajak pergi oleh perempuan tersebut, tuannya tersebut, ke tengah-tengah manusia. Kemudian karena melihat kesolehan Abu Aliyah, tuannya tadi, sang perempuan tadi bilang ke hadapan kaum muslimin, ishhadu ya ma'syarul muslimin, saksikanlah wahai kaum muslimin, anni a'taqtu gulami hadza raghbatan fi sawabillah. Aku membebaskan gulamku ini, budakku ini karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, wa tama'an bi'afwihi, dan mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau tuannya berkata, Allahumma inni addakhiruhu 'indaka liyaumin la yanfa'u fihi malun wala banun. Ya Allah, aku jadikan amalanku ini membebaskan Abu Aliyah, mewakafkan Abu Aliyah ini untuk kaum muslimin sebagai tabunganku di akhirat nanti. Karena sebelum dibebaskan, Abu Aliyah tadi cerita gitu, bahwasanya tuannya ini, seorang perempuan ini itu tidak terlalu memberatkan beliau gitu.
Beliau hanya diberikan tugas yang tidak terlalu memberatkan. Misalnya di siang hari dia hanya ditugaskan untuk kerja hanya sebagian siang saja. Nah, sebagian yang lain, waktu kosong yang lain digunakan oleh Abul Aliyah untuk belajar hadis, untuk belajar Al-Qur'an. Subhanallah. Sebagian siang digunakan untuk kerja, sebagiannya lagi digunakan untuk belajar. Waktu mereka itu tidak putus dari yang namanya belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga melihat kesolehan ini dibebaskan oleh tuannya tersebut. Di sini ada beberapa nasihat-nasihat dari Abul Aliyah, bagaimana dia memaknai Al-Quran di dalam hidupnya. Wa kana yu'allimu ashabahu haqa'iqal Qur'ani fi jawanibi al-hayati wa sa'adatiha. Dahulu Abul Aliyah itu mengajarkan kepada teman-temannya, kawan-kawannya, haqa'iqal Qur'an, hakikat-hakikat dari Al-Quran. Memaknai bagaimana hidup dengan Al-Quran fi jawanibil hayah, dari segi macam kehidupan gitu, dari segala aspek kehidupan. Wa sa'adatiha, dan bagaimana mencapai kebahagiaan di dalam kehidupan. Faqad ruwiya anhu annahu qala, diriwayatkan bahwasanya Abul Aliyah berkata, Inna Allah Ta'ala qada ala nafsihi anna man amana bihi hadah. Sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan kepada siapapun yang beriman kepada Allah SWT pasti akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman pasti akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkataan Abul Aliyah. Kemudian wa tasdiqu dzalika fi kitabillah. Kemudian beliau menyampaikan dalilnya adalah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan berikan hidayah di dalam hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah SWT maha mengetahui atas segala sesuatu. Surat At-Taghabun ayat 11. Kemudian nasihat selanjutnya yang dikatakan oleh Abul Aliyah, wa anna man tawakkala alaihi kafah, bahwa siapapun yang bertawakal kepada Allah SWT pasti Allah akan cukupkan hidupnya. Wa tasdiqu dzalika fi kitabillah, dan dalilnya adalah terdapat di dalam kitab Allah SWT. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapapun yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup untuknya. Wa anna man aqradahu jazah. Barang siapa yang menghutangkan kepada Allah SWT, memberikan hutang kepada Allah. Maksudnya memberikan hutang kepada Allah bukan berarti Allah butuh hutang. Maksudnya adalah kita memberikan bersedekah kepada orang miskin di jalan Allah. Ini bahasa Al-Qur'annya adalah bahwa kita memberikan hutang kepada Allah. Jazah. Maka Allah akan memberikannya ganjaran. Allah akan membayar hutangnya tersebut dengan ganjaran yang sangat besar. Wa tasdiqu dzalika fi kitabillah, dan dalilnya ada man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Siapa yang memberikan hutang kepada Allah Ta'ala dengan hutang yang hasanah, yang baik, memberikan hartanya yang baik kepada kaum muslimin yang fakir miskin, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, Allah akan melipat gandakan hutangnya tersebut. Nah, ini adalah riba yang halal, teman sekalian. Nah, kalau kita memberikan hutang kepada teman kita, ya kan, dengan syarat nanti ada bunganya, ya kan, bunga tersebut adalah riba, haram kalau di dunia. Nah, kalau kita memberikan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berinfak di jalan Allah, nanti kita akan mendapatkan bunga yang berkali-kali lipat, dan itu bunganya halal. Tuh, ini adalah riba yang halal. Hutang sama Allah Subhanahu wa taala. Memberikan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti ganjarannya, bunganya kita dapatkan di akhirat kelak. Kemudian Abul Aliyah mengatakan, wa man istajara min adzabihi ajarahu. Barang siapa yang meminta perlindungan dari azab Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melindunginya. Dan dalilnya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada wa'tasimu, dan berpegang teguhlah dengan hablullah, dengan tali Allah, wa la tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah.
Atau mungkin kalau dalil yang lebih cocok, fasta'idz billah, ya kan? Mintalah perlindungan dari Allah gitu. Wa man da'ahu ajabah, barang siapa yang meminta berdoa kepada Allah SWT, pasti Allah kabulkan. Dan dalilnya adalah wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku meminta kepadaku, ketahuilah, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu sangat dekat. Allah itu sangat dekat kepada kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab setiap doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka itu menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka. Wal yu'minu bi, dan mereka hendaknya beriman kepadaku, beriman kepada Allah SWT. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Inilah bagaimana Abul Aliyah, seorang tabi'in yang dahulunya adalah non-muslim, kemudian hidup di kalangan kaum muslimin, para sahabat yang mereka adalah Ahlul Quran, sehingga dia jatuh cinta kepada Al-Quran dan menjadikan seluruh aspek kehidupannya itu tergantung bagaimana Al-Quran memberikannya irsyad, memberikannya petunjuk dalam mencari rizki. Dia cari yang halal. Ketika tidak mendapatkan rizki, dia bertawakal kepada Allah SWT. Dia nggak takut kehilangan rizkinya, ya kan? Semuanya disadarkan kepada Al-Quran. Dan di sini ada sebuah kisah yang sangat ajaib tentang Abul Aliyah. Jadi Abul Aliyah ini, selain beliau seorang muhaddits, ya kan, ahli hadis yang hafal ribuan hadis, muqri juga, mufassir juga, ya, ahli tafsir, ahli Al-Quran, beliau juga mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada penaklukan atau pembebasan negara kafir yang diislamkan, itu Abul Aliyah selalu ikut berjihad. Nah, beliau ini selalu ikut berjihad. Dia hobinya Quran, belajar, jihad. Subhanallah ya. Dia itu istilahnya tentara gitu kan. Kesibukannya banyak, tapi hidupnya nggak pernah terlepas dari yang namanya Al-Quran di tengah kesibukannya tersebut. Subhanallah. Nah, suatu ketika beliau ingin berjihad, ternyata beliau tuh merasakan rasa sakit yang sangat pedih di kakinya gitu. Sehingga sakitnya ini kok tiap hari bertambah sakit gitu kan. Akhirnya didatangkanlah seorang dokter kepadanya. Kemudian dokternya bilang, innahu musabun bil akilah, sesungguhnya Abul Aliyah ini tertimpa penyakit al-akilah. Wa mal akilah, apa sih penyakit al-akilah itu? Nah, dokternya bilang, da'un ya'kulul 'adwa alladhi yahullu bihi. Al-akilah itu adalah penyakit yang menimpa yang memakan tubuh apabila penyakit tersebut berada di tubuh tersebut. Tsumma yantaqilu ila ma fawqahu hatta ya'ti 'ala al-jasadi kulli. Nah, al-akilah ini akan menyebar gitu ke seluruh tubuh, sehingga al-akilah itu memakan seluruh tubuhnya. Nah, wa akhbarahu at-tabibu annahu la budda min batri saqihi fa adina lahu wa huwa karihun lidzalik. Kemudian dokter tadi memberikan saran kepada Abul Aliyah untuk mengamputasi kakinya yang sakit tadi. Akhirnya kata Abul Aliyah, ya sudah, nggak apa-apa, diamputasi saja kaki saya gitu. Kemudian dokter bilang, aturidu an nusqiyaka jur'atan mukhaddir likai la tash'uru bil alami wa huwa syadid? Mau nggak kamu kasih minuman semacam mukhaddir tuh, kalau bahasa Arab mukhaddir tuh narkoba ya. Mungkin kalau di sini bius kali ya, bius yang supaya kita nggak ngerasa sakit, atau apa ya? Morfin gitu ya, kalau nggak salah. Jadi dikasih minum itu supaya nggak merasakan sakit lah pas diamputasi. Tapi apa kata Abul Aliyah? Bal hunaka ma huwa khairun min dzalik. Ada yang lebih baik daripada bius tadi katanya. Apa itu? Kemudian Abul Aliyah bilang, ahdiru li qari'an yutqinu kitaballah. Coba datangkan kepadaku seorang qari yang yutqinu kitaballah, bisa membaca Al-Qur'an dengan mutqin. Waja'aluhu yaqra'u 'alayya ma tayassara min ayatil bayinat, dan perintahkan dia untuk membacakan kepadaku ayat-ayat yang jelas, al-bayinat. Fa idza ra'aitumuni qad ihmarra wajhi, apabila engkau telah melihat wajahku menjadi kemerah-merahan karena mendengar ayat Al-Qur'an, wattasa'at hadaqati, dan pupil mataku yang hitam ini sudah menjadi membesar gitu kan, wasabatat nazari fis sama, dan
mataku selalu memandang ke langit, faf'alu bima syi'tum, maka lakukanlah apapun yang kalian mau, silahkan amputasi aku. Jadi ketika beliau dibacakan Al-Quran, beliau akan wajahnya akan kemerah-merahan, menjadi memerah gitu, kemudian pupilnya menghitam, kemudian pandangannya selalu ke langit, sudah silakan amputasi. Maka ketika terjadi hal tersebut, sang dokter melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Abu Aliyah. Selesai diamputasi, sudah selesai nih amputasi. Kemudian dokter bilang, ka'annaka lam tash'ur bi'alami syaqqi wal batri. Aku melihat tadi ketika engkau diamputasi, kayaknya kamu nggak merasakan sakit sama sekali, katanya. Kemudian kata Abu Aliyah, laqad syaghalani wardu hubbillahi wa tilawati wa halawati ma sami'tu min kitabillah an hararatil manasir. Sungguh kecintaan kepada Allah, dinginnya, sejuknya kecintaan kepada Allah dan manisnya mendengar kitabullah itu telah menyibukkanku dari sakitnya diamputasi. Subhanallah. Inilah bagaimana para salaf terdahulu hidup bersama Al-Quran. Mereka menjadikan Al-Quran itu seluruh aspek kehidupannya itu pasti tergantung kepada Al-Quran. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin di sini akan saya menyampaikan beberapa tips agar kita bisa memaknai Al-Quran di dalam hidup kita. Yang pertama adalah hawil an taqra'a tafsiran muyassaran lil ayati, khususan al-ayati allati tahtaju ila tafsir. Usahakanlah untuk membaca tafsir yang ringkas dari setiap ayat, terutama ayat-ayat yang butuh tafsir gitu. Mungkin kalau kita yang nggak ngerti bahasa Arab, kita baca terjemahan agar kita tahu apa yang kita baca gitu. Misalnya kita baca amma yatasaalun, kita tahu bahwa zaman Nabi dahulu ada yang bertanya-tanya, kaum Quraisy bertanya gitu. Tentang apa yang mereka pertanyakan gitu kan. Anin naba'il azim. Ternyata mereka bertanya-tanya tentang kabar yang sangat agung. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mana mereka saling berikhtilaf. Kalla saya'lamun, sungguh mereka akan mengetahui. Tsumma kalla saya'lamun, dan sungguh mereka akan mengetahui. Dan kabar tersebut adalah hari kiamat. Hari kiamat itu pasti terjadi. Nah, kalau kita tahu tafsirnya, kita tahu terjemahannya, kita membaca Al-Quran akan menjadi lebih nikmat. Kita akan bisa memaknai bagaimana hidup bersama Al-Quran. Nah, usahakan kita membaca tafsir Al-Quran. Kalau tidak mengerti tafsir Al-Quran yang berbahasa Arab, ada banyak terjemahan tafsir Al-Quran. Atau paling minimal kita membaca terjemahan Al-Quran gitu. Kita baca terjemahannya versi Indonesia. Nah, yang lebih indah lagi adalah kalau kita menyediakan waktu kita untuk belajar bahasa Arab, sehingga kita bisa merasakan keindahan bahasa Al-Quran. Mulai dari sekarang, ya kan? Nggak ada kata telat gitu. Mulai belajar bahasa Arab. Nah, kalau kita kan rajin, maksudnya kita semangat sekali belajar bahasa Inggris supaya diterima kerja, supaya supaya bisa pergi ke luar negeri. Nah, kenapa kita nggak belajar bahasa Arab agar mengerti kalamullah, mengerti firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah tahsinus sauti, mengindahkan bacaan kita ketika membaca Al-Qur'an. Di dalam hadis Rasulullah SAW, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Bukanlah di antara golongan kami siapa yang tidak mendendangkan Al-Qur'an, tidak membaca Al-Qur'an dengan indah. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi berkata, at-tartilu mustahabbun lit-tadabburi wa nahwihi. Membaca dengan tartil itu mustahab, disunahkan. Untuk apa? Lit-tadabbur, agar kita bisa bertadabbur ataupun semacamnya. Kita bisa semakin merasuk makna-makna Al-Quran itu di dalam jiwa kita. Kemudian yang ketiga adalah al-insatu tammu 'inda sama'il Qur'an, yaitu benar-benar fokus diam ketika mendengarkan Al-Quran. Fokus mendengarkan Al-Quran. Gitu, agar kita bisa mentadaburi makna-makna Al-Quran yang dibacakan.
Wa min ahammi asbabil intifa'i bihi wala haraja 'ala al-mar'i fi takhayyur as-sauti al-hasani al-mu'aththir. Dan di antara tips yang paling bermanfaat adalah boleh bagi seseorang itu untuk memilih bacaan qori yang bagus gitu, yang memberikan efek untuk jiwanya, gitu kan. Misalnya kita cari di internet gitu, beautiful recitation gitu kan, mungkin kita bisa dengarkan murattal dari Ibrahim El-Haq gitu kan, atau Syekh Mishair Rasyid Al-Afasi, atau qori-qori yang lainnya yang suaranya indah, intinya bisa membuat kita memudahkan kita untuk bertadabbur gitu ya. Sorry tadi yang Ibrahim El-Haq di skip aja, masih banyak qori yang lain yang lebih indah, yang lebih bagus, yang lebih khusyuk bacaannya. Gitu. Nah, sa'ala rajulun Ahmad bin Hanbal 'anis salati fil masjidil ba'idi 'anil hayy. Sa'ala rajulun Ahmad bin Hanbal 'anis salati fil masjidil ba'idi 'anil hayy. Suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal tentang bagaimana kalau saya sholat di masjid yang jauh dari kompleks saya, jauh dari desa saya gitu. Kan di desanya ada masjid, tapi dia pengen sholat di masjid sono gitu kan, yang agak jauh. Kemudian Imam Ahmad bilang, kan ditanya ini boleh nggak gitu kan? Apakah harus sholat di masjid kompleks atau boleh di masjid yang lain? Kemudian Imam Ahmad bilang, unzur ila ma huwa anfa'u liqalbika. Lihatlah apa yang lebih bermanfaat untuk hatimu. Nah, jadi boleh kita misalnya, wah masjid sana imamnya lebih indah suaranya, saya lebih khusyuk sana. Apa? Kita pilih bacaan yang terindah. Yang keempat adalah tardidul ayatil mu'aththirati fil qalb. Mengulang-ulang ayat yang berefek kepada hati itu, yang memberikan kekhusyuan kepada hati. Labud dalil qari'i inda Labud dalil qari'i inda tilawatihi an tamurra bihi ayatun mu'aththiratan fi qalbihi fal anfa'u lahu ay yaqifa mutadabbiran bi ma'ani hadhihi al-ayah. Seorang qari ketika kita membaca Al-Qur'an pasti kita akan menemukan ayat yang sangat berefek untuk hati kita. Nah, dan tips yang paling bermanfaat ketika kita mendapatkan keadaan tersebut adalah kita berhenti di situ, kita ulang makna tersebut, kita tadaburi ayat tersebut. Mustaqiman hadzal khitab. Walau baqiya ma'a hadhihi al-ayati zamanan fa huwa anfa'u lahu min ikmalis surati duna tadabbur. Bahkan meskipun dia nih ya, misalnya dibaca di malam hari gitu kan, ternyata dia menemukan ayat yang sangat berefek untuk jiwanya. Kemudian dia ulangin semalam suntuk, ya kan? Dan dia tidak membaca suratnya secara lengkap, maka itu lebih bermanfaat untuk dirinya daripada dia membaca seluruh surat tapi biduni tadabbur, tanpa mentadaburi ayat tersebut. Yaqulu Abu Sulaiman Ad-Darani. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, "Rubbama aqamtu fil ayatil wahidati khamsu layalin." Kadang-kadang itu aku hanya terdiam, maksudnya terhenti kepada satu ayat. Aku hanya mentadaburi satu ayat, membaca satu ayat saja itu sampai 5 malam berturut-turut ayat itu aja diulang-ulang. Walaula annani ad'ul fikra fiha. Ya, wala rubbama ja'atil ayatu minal Qur'an fayatiru aqli laha. Dan kadang-kadang itu datang aku mendapati ayat Al-Qur'an fayatiru aqli laha. Akalku tuh serasa terbang karena ayat tersebut gitu. Saking dia, Masya Allah, ayat ini sangat berefek untuk dirinya sehingga diulang-ulang terus. Dia bisa nge-fly tuh high langsung karena ayat Al-Qur'an, sampai nangis, sehingga dia bisa memaknai ayat-ayat Al-Qur'an tuh di dalam kehidupannya gitu. Kemudian yang 5 adalah wa anta taqra'u ayatil Qur'an ij'al nafsaka ka'annaka al-mukhatabu biha. Jadikanlah ketika engkau membaca Al-Qur'an itu, jadikanlah seolah-olah engkaulah al-mukhatab di situ. Engkaulah yang ditujukan dari ayat tersebut gitu. Fa inna katsiran minna
la yastahdiru fi dhihnihi hadhihi al-amr fayatufu ala nafsihi al-intifa. Karena kadang-kadang banyak dari kita itu tidak menghadirkan rasa ini, sehingga dia sehingga dia tidak bisa merasakan manfaat dari ayat Al-Quran tersebut. Bisa nutup. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita membaca ayat Al-Quran, kita merasakan seolah-olah ayat Al-Quran itu ditujukan untuk kita. Misalnya, ada perintah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya kan? Seolah ayat itu menunjuk kepada kita, bertakwalah kepada Allah. Siap ya Allah, aku akan bertakwa kepadamu, aku akan menjauhi laranganmu, aku akan mentaati perintahmu. Wa qulu qawlan sadida. Berkatalah perkataan-perkataan yang baik. Siap ya Allah, aku akan meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk. Aku akan berkata dengan perkataan-perkataan yang benar, perkataan yang baik gitu. Jadi seolah-olah Al-Qur'an itu ditujukan untuk kita. Dengan itu kita akan bisa mentadabburi Al-Qur'an dan memaknai Al-Qur'an di dalam hidup kita. Kemudian yang terakhir, yang kemana? Berapa? Ke-6 ya? Yang pertama adalah usahakan untuk membaca tafsir. Yang kedua, tahsin shaut, memperbagus suara. Yang ketiga, al-insat, diam atau fokus ketika mendengarkan. Yang kelima, tardidul ayatil mu'athirah, mengulang-ulang ayat yang berefek, mu'athir. Kemudian yang kelima adalah kita ngerasa bahwa Al-Quran itu ditujukan untuk kita. Nah, dari yang keenam adalah tadabburu ma fi ayati sifatil lati tasifullaha ta'ala wa 'azamatahu wa tasifu af'alahu al-'azimah. Kita mentadaburi ayat-ayat dari sifat Allah Subhanahu wa taala dan juga ayat-ayat yang mensifati keagungan Allah Subhanahu wa taala dan mensifati af'alullahil 'azimah gitu. Bagaimana keagungan Allah ini Subhanahu wa taala seperti menciptakan gunung, khalqul jibal, penciptaan gunung, penciptaan langit dan bumi. Bagaimana ayat tentang sungai dan sebagainya. Misalnya kita membaca ayat tentang keajaiban yang ayatullah gitu kan. Contohnya, khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Allah SWT telah menciptakan langit yang sangat besar itu bighairi 'amadin, tanpa tiang, tapi bisa berada di atas kita gitu. Nggak jatuh gitu, nggak ada tiangnya tapi bisa bisa kokoh. Tarawunaha, engkau bisa melihat langit tersebut, ya kan? Diciptakan oleh Allah SWT tanpa tiang. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, dan Allah SWT menancapkan kepada bumi itu rawasi, pondasi-pondasi, yaitu gunung-gunung tadi ya. Wa batha fiha min kulli dabbah, dan Allah SWT menyebarkan di bumi-bumi itu berbagai macam dabbah, binatang melata. Salah satunya adalah manusia. Subhanallah. Banyak sekali ciptaan-ciptaan Allah di muka bumi ini. Kita tadabburin. Subhanallah, bagaimana kok di muka bumi ini makhluk hidup tuh bermacam-macam sekali gitu kan. Bagaimana Allah SWT menciptakan. Itu baru di bumi saja, belum lagi di planet Mars dan planet-planet yang lainnya kan. Subhanallah. Kita mentadaburi ayat-ayat tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna minas samaa'i ma'an fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Dan Allah SWT menurunkan air dari langit. Kemudian dengan air tersebut Allah menumbuhkan min kulli zawjin karim, pasangan dari setiap segala sesuatu itu. Jadi tumbuh-tumbuhan itu ternyata juga berpasang-pasangan kan.
Subhanallah. Nah, kita lihat bagaimana air hujan diturunkan, tiba-tiba bumi menjadi subur, ya kan? Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hadza khalqullah. Ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kalau kita baca kan, khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i ma'an فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله. Subhanallah, ya kan? Ini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semakin, ya Allah, hamba ini apa sih Allah? Engkau Maha Agung, hamba ini apa yang harus hamba sombongkan? Nah, dengan itu kita bisa memaknai Al-Quran ini dalam hidup kita. Kita akan berjalan di muka bumi ini berbeda. Bukan dengan keadaan yang, wah, ilmuku banyak, hartaku banyak, aku bisa cari duit, aku bisa mencapai apapun yang aku mau. Ya. Enggak, kalau kita ngerti ayat ini, subhanallah, hamba tidak ada apa-apanya. Hamba terlahir dari cairan yang menjijikkan, hidup dengan membawa kotoran, ya kan? Semua dari atas sampai bawah kotoran. Muka kita banyak, misalnya ada kotoran ya, makanya perlu skincare tiap hari. Hidung kita banyak pupilnya, mata kita mengeluarkan kotoran, telinga kita mengeluarkan kotoran, ya kan? Mulut kita banyak jigongnya, gitu kan? Leher kita dakian, ketek kita bau, ya kan? Apalagi perut kita isinya semua kotoran, subhanallah. Semuanya lah kita sampai bawah, kuku kita bau kuku, cantengan gitu kan, kaki kita kalau nggak dibersihin juga kotor semua. Apa yang perlu kita sombongkan? Nah, kalau kita mentadaburi ayat-ayat Allah ini, kita akan merasa tawaduk di muka bumi ini. Kita akan memaknai Al-Quran di dalam kehidupan kita. Hadza khalqullah فأروني ماذا خلق الذين من دونه. Perlihatkanlah kepadaku apa yang diciptakan Tuhan-Tuhan selain yang diakui Tuhan-Tuhan selainku itu. Coba lihat Tuhan-Tuhan yang lain, patung-patung itu apa yang mereka ciptakan? Mereka tidak bisa menciptakan apa-apa. Semua ini adalah ciptaan Allah SWT. فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Tetapi kebanyakan orang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Surat Luqman ayat 11. Di dalam surat An-Naml misalnya ayat 88. Sunnallahi allazi atqana kulla syai' innahu khabirum bima taf'alun. Semua ini adalah ciptaan Allah SWT. Allazi atqana kulla syai', yang mana Allah SWT itu adalah perfeksionis, yang selalu perfect menciptakan segala sesuatu. Atqana kulla syai', innahu khabirun bima taf'alun. Sesungguhnya Allah SWT itu Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, kalau kita membaca ayat ini, kita tahu bahwa Allah SWT mengetahui apa yang kita kerjakan, kita akan takut bermaksiat ketika kita dihadapkan dengan diuji dengan kemaksiatan. Kita ngerasa, oh Allah lihat saya nih. Ya Allah, innallaha khabirum bima taf'alun. Kita akan takut untuk berbuat jahat. Kita akan takut untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya hidup bersama Al-Quran itu adalah hayatun mutmainnah, kehidupan yang menenangkan, wasakinatun daimah, dan hidup bersama Al-Quran itu adalah sebuah sakinah, ketenangan yang daimah, yang yang berkesinambungan gitu. Kita akan selalu merasakan sakinah. La ya'rifuha illa man 'asha ma'al Qur'an. Yang mana ketenangan itu tidak akan bisa dirasakan kecuali
orang yang hidup bersama Al-Quran. Kalau kita nggak hidup sama Al-Quran, kita nggak bisa merasakan. Kalau kata Sayyid Qutb kan, al-hayatu fi dhilalil Quran ni'matun la ya'rifuha illa man dzaqaha. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu adalah sebuah kenikmatan yang tidak bisa dirasakan kecuali orang yang menyicipinya gitu. Jadi orang yang lihat tuh nggak akan bisa ngerasain gimana kenikmatan di dalam Al-Quran, di dalam bersahabat dengan Al-Quran. Wa ma qala ahlul jannati alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Nanti di surga kelak ahlul jannah mereka akan berkata, penduduk surga akan berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi azhaba 'annal hazan, yang telah menghilangkan rasa duka cita dari kami. Semua kesedihan dihilangkan oleh Allah SWT. Kenapa mereka mengatakan itu? Kita lihat ayat sebelumnya yang tadi saya baca di awal materi. Saya bacakan surat Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah, sungguhnya orang yang membaca kitab Allah, ya kan. Kemudian setelah membaca wa aqamus shalah, mereka melaksanakan salat. Jadi ayat yang dia baca diaplikasikan di dalam amal. Dia amal beribadah kepada Allah SWT. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah. Kemudian dia berinfak rezeki yang diberikan Allah SWT baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terang. Jadi hablum minallah, dia ibadah sama Allah, kepada manusia juga berbuat baik. Inilah gambaran bagaimana Al-Quran itu dimaknai di dalam kehidupan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih, agar Allah SWT memberikan ganjaran kepada mereka dan menambahkan fadilah kepada mereka. Innahu ghafurun syakur. Sungguhnya Allah SWT Maha mengampuni lagi Maha berterima kasih. Nah, inilah orang yang baca Al-Quran, kemudian dia mengamalkan Al-Quran dengan hablum minallah. Dia membaca wa aqamus shalah, yaitu melaksanakan sholat. Ini adalah simbol hablum minallah, makin dekat sama Allah, ya kan? Yang setelahnya adalah hablum minan nas. Anfaqu mimma razaqnahum, berinfak di jalan Allah. Berbuat baik kepada manusia. Ayat selanjutnya, walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqq, dan kitab yang diwahyukan kepadamu itu adalah kitab yang benar, musaddiqan lima baina yadayhi, yang memberikan keterangan untuk kitab-kitab, untuk apa-apa yang ada di hadapannya. Innallaha bi'ibadihi lakhabirun basir. Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafayna min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Faminhum dzalimun li nafsi. Hamba-hamba kami yang kami pilih. Jadi kalau teman-teman sekalian berkesempatan hidup bersama Al-Quran, berkesempatan untuk menghafalkan Al-Quran, ketahuilah bahwa kita adalah pilihan Allah SWT. Alladzina istafayna min ibadina. Maka berbahagialah, jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Faminhum dzalimun li nafsi, di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya sendiri, itu kan. Mereka tidak memanfaatkan kesempatan tersebut. Faminhum muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan. Waminhum sabiqum bil khairat, di antara mereka ada yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Biiznillah, dengan izin Allah SWT. Dzalika huwal fadlul kabir, itulah sebuah keutamaan yang sangat besar. Jannatu adnin yadkhulunaha, nanti suatu saat mereka semua akan masuk ke surga Aden, surganya Allah SWT. Yadkhulunaha, mereka masuk ke dalamnya. Yuhallawna fiha min asawir min dhahab, mereka di dalam Al-Quran, di dalam surga itu diberikan perhiasan dengan gelang-gelang min dhahab, walu'lu'a, dan mutiara, walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka di surga nanti kelak adalah sutra. Nah, setelahnya ini, wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba
annal hazan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan rasa sedih di hati kami. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi ahallana darul muqamati min fadlih, yang telah memberikan kita tempat tinggal yang yang kekal. La yamassuna fiha nasab, di mana di surga itu kita tidak akan merasakan letih. Wala yamassuna fiha lughub. Lughub itu adalah dan tidak pula merasakan lesu. Intinya dua maknanya mirip lah. La yamassuna fiha nasab, kita nggak akan pernah capek di surga. Wala yamassuna fiha lughub, dan kita tidak akan pernah lesu di surga. Ini adalah ganjaran orang yang pertama tadi. Innal ladzina yatluna kitaballah. Subhanallah. Jadi, teman-teman sekalian, jadikanlah hidup kita ini selalu berada di dalam naungan Al-Qur'an. Mudah-mudahan dengan yang kita dengarkan barusan, yang kita pelajari bareng-bareng ini menambah pemahaman kita bagaimana kita itu memaknai Al-Quran di dalam kehidupan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Apabila ada yang salah, kalau teman-teman punya koreksi, silahkan disampaikan ke saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan ke MC. Jazakallah khair kepada Ustadz Baim ya atas materi-materinya. Jadi beliau menyampaikan banyak hal diawali dengan surat Fatih. Begitu Quran itu akan menjadi sebuah perdagangan yang tidak akan rugi. Jadi kalau kita pengen berdagang ya nggak rugi, pilihannya berdagangan dengan Allah, ya ini salah satunya dengan membaca Al-Quran ini. Kemudian tadi kita disuguhkan, diceritakan berbagai kisah tentang para sahabat, para ulama-ulama terdahulu yang begitu mereka dekatnya dengan Quran, dia masih merasa kok kurang. Kita mungkin hanya membaca satu juz, satu halaman itu seakan-akan kayak waktu kita udah habis gitu. Kita dibandingkan dengan para ulama, kemudian hidup bersama Quran itu ketenangan. Jadi ketika kita mencari kebahagiaan, mungkin bisa lewat game, bisa lewat apa, tapi ketika kita mencari sebuah ketenangan yang hakiki, ya, bersamai Al-Quran. Dan bagaimana cara agar kita bersamai Al-Quran? Setidaknya ada 6 tips yang disampaikan oleh Ustaz. Membaca tafsirnya, walaupun dikit, nggak masalah, yang penting istiqomah gitu kan, bacaan Quran dengan tartil, dengan bacaan yang benar, fokus ketika berinteraksi dengan Al-Quran, mengulang-ulang yang berefek kepada hati, yang benar gitu. Kemudian membaca Quran seakan-akan ayat itu benar-benar ditujukan kepada kita. Yang terakhir adalah mentadabburi ayat tentang keagungan Allah gitu. Dan di sini ada pertanyaan maksud, bagi tanya secara langsung bisa present mungkin ya. Ini ada beberapa present, Ustaz. Saya berikan kesempatan kepada untuk on-mic kemudian menanyakannya. Kita Ini waktunya masih berapa lama lagi, Mas? Waktunya masih sampai jam 10.15, insya Allah. Bisa banyak diskusi. Nah, maksud saya mau persiapan sholat Jumat gitu. Silakan kepada Mbak Yuki Rahimah Nur Azizah. Baik, terima kasih Kakak Panitia telah mengizinkan saya untuk bertanya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, begini Ustadz, Allah mengamanahkan kepada saya berupa sakit fisik, psikis, dan non-medis. Alhamdulillah, tahun kemarin Allah juga mengamanahkan syariatnya melalui Al-Quran. Jadi syariat sembuh saya melalui Al-Quran. Nah, di sana banyak sekali pesan cinta yang Allah sampaikan kepada saya. Dari mulai yang Ustadz sampaikan, ketika membaca ayat-ayat tertentu itu seolah untuk diri saya sendiri, dan bahkan semua ayat yang saya baca seolah itu untuk diri saya sendiri. Nah, dari yang ingin saya tanyakan, saya mengalami
sakit psikis berupa self injury. Nah, jadi kadang di dalam masa pemulihan itu saya merasa masih ada perasaan-perasaan berontak gitu, masih ada perasaan yang berbeda dengan psikis saya gitu. Kadang katanya ada yang bilang itu non medis juga gitu. Namun saya berusaha untuk ridho atas apa yang Allah amanahkan. Tapi di sini pun saya ingin ikhtiar gitu. Apakah ada gitu ikhtiar atau tips yang perlu saya lakukan agar Al-Quran itu bukan hanya sekedar saya dekat atau menjadi syafaat atau menjadi kebiasaan di dalam hidup saya, melainkan bisa menerapkan pada akhlak saya. Seperti itu Ustadz, jadi saya meminta ikhtiar atau tipsnya, barangkali Ustadz menjadi amanah Allah untuk menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya bagaimana Al-Quran bisa terpancar di dalam akhlaknya. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang disampaikan oleh moderator tadi kan, bahwa ketua MKK, Pak Ketua tadilah, beliau mengatakan bahwa suatu ketika Bunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Nah, apa jawaban beliau? Beliau menjawab, karena khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mempelajari bagaimana akhlak Al-Quran, akhlak yang sesuai dengan Al-Quran, kita pelajari makna-makna Al-Quran, itu semuanya diajarkan akhlak Al-Quran di sana. Ya kan? Kalau kita ngerti artinya, tinggal kita praktekkan di kehidupan nyata kita. Kalau lebih tafsil lagi bagaimana akhlak Al-Quran, silahkan membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, karena di sana terdapat bagaimana Rasulullah SAW mengamalkan perintah-perintah Allah SWT. Semua itu adalah akhlaknya Rasulullah yang terdapat di sana, itu adalah gambaran dari akhlak Al-Quran. Misalnya kita bisa membaca kitab Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan Nabi Muhammad SAW. Di sana diceritakan mulai dari keindahan fisik Nabi Muhammad SAW sampai dengan akhlak-akhlak beliau gitu kan, digambarkan di sana. Kita bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita berkata itu kan Nabi. Nah, justru diutusnya Nabi Muhammad SAW itu untuk kita contoh, bukan untuk hanya sekedar pajangan role model doang, dilihatin doang gitu. Tapi kita mencontoh Nabi Muhammad SAW, kita mempelajari hadis-hadis tentang akhlak dan kita praktekkan di dalam kehidupan nyata gitu. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Nah, ini hadis, tapi itu juga merupakan nilai yang sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Contohnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, qulu lahum qawlan ma'rufa. Itu kan banyak ayat-ayat yang lainnya tentang berkatalah perkataan yang baik. Nah, ini digambarkan dalam sebuah hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam saja gitu. Jadi daripada kita banyak omong, ternyata omongan tersebut tidak bermanfaat atau bahkan menyinggung orang lain, atau bahkan malah menjadi dosa, ghibah atau apapun, dia hendaknya diam saja sudah. Diam itu adalah emas apabila berkata adalah perkataan yang buruk. Daripada kita berkata buruk, lebih baik kita diam. Ini adalah contoh akhlak Rasulullah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita tinggal praktekkan ini dalam kehidupan kita. Memang itu sulit, tapi nggak apa-apa, kita bertahap, kita mulai berubah, ya kan? Membaca hadis Nabi Muhammad SAW, belajar dari para ustadz gitu kan, mendengarkan kajian bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Kemudian kalau kita sering mendengarkan nasihat, insya Allah itu semua akan berefek kepada kehidupan kita. Adapun kalau misalnya kita mempunyai penyakit, bahkan penyakit fisik sekalipun gitu kan, apalagi penyakit hati, maksudnya baik penyakit hati yang bersifat medis atau non medis apapun itu, kita bisa berobat dengan Al-Quran, asalkan kita yakin gitu. Mungkin kita tidak mendapatkan manfaatnya secara langsung, ya kan? Atau mungkin kita kurang tahu gitu kan, atau mungkin sebenarnya
Sebenarnya itu bisa, hanya saja kita tidak tahu gitu. Nah, dahulu para sahabat radhiyallahu anhum itu pernah mencoba. Ada seseorang yang terkena racun ular atau apa, saya lupa gitu kan. Nah, didatangkanlah seorang peruqyah. Nah, kemudian para sahabat melihat ada orang sakit tersebut, dibacakan Al-Fatihah oleh mereka. Dibacakan Al-Fatihah. Buat diniatkan supaya bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Gitu. Ternyata orang tersebut bisa sembuh dengan surat Al-Fatihah. Nah, kemudian mereka dikasih hadiah kambing gitu kan oleh orang yang diobati tadi. Ini menandakan bahwa boleh menerima upah dari ruqyah. Gitu kan. Nah, kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW hal tersebut. Rasulullah bertanya, wama yudrika anna ruqyah atau kama qala sallallahu. Bagaimana kalau kok ente bisa tahu kalau Al-Fatihah itu adalah ruqyah gitu kan, yang bisa menyembuhkan penyakit gitu. Nah, ini menggambarkan bahwa kita bisa bertadawi dengan Al-Qur'an, berobat dengan Al-Qur'an. Meskipun kita tidak juga jangan sampai meremehkan berobat dengan dokter, kita juga mengambil ikhtiar ke sana gitu kan. Tapi kalau kita pengen nyoba, kita yakin bahwa Al-Qur'an itu bisa menyembuhkan kita. Apalagi penyakit-penyakit yang sifatnya psikologis atau sifatnya hati, yang bersangkutan dengan hati, gitu kan? Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sebentar, saya lupa ayatnya. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian itu mau'izah, nasihat untuk kalian dari Tuhan kalian. Wa syifaa'un, dan obat, lima fis sudur, untuk segala penyakit yang ada di dalam dada. Wa hudan, dan petunjuk, wa rahmatan lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di sini udah disampaikan oleh Allah SWT, difirmankan oleh Allah SWT bahwasanya Al-Quran itu adalah syifa'un, obat dari penyakit yang ada di dalam hati manusia. Jadi tidak mengapa kita mencoba yakin ya, tapi dengan harus yakin bahwa Al-Quran bisa menyembuhkan penyakit kita. Insya Allah dengan izin Allah, dan juga berdoa kepada Allah, dan juga melaksanakan ikhtiar-ikhtiar yang lainnya, mudah-mudahan itu bisa meringankan penyakit kita atau bahkan bisa menyembuhkan penyakit kita. Nah, jadi mudah-mudahan hal tersebut bisa terjawab gitu kan. Kalau misalnya kurang bisa terjawab, silakan bertanya kepada yang lebih ahli. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Jazakallah khair Ustaz. Jadi ya semoga kepada penanya bisa disembuhkan. Kemudian tadi sampaikan, gimana cara kita belajar akhlak? Ya, kita lihat akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita yakin bahwasanya Quran itu syifa gitu. Kemudian izin menyampaikan ya Ustaz, karena kita berbeda sama waktu, jadi nanti sampai kapan? Jam 11 ya Ustaz? Ini 10:30 sekarang. Ya, 10:30. Mungkin kalau sampai jam 10 waktu Indonesia Barat tidak masalah. Tidak masalah. Oke, super. Jadi saya jawab ini sampai jam 10 agar nanti Mbak Im dan teman-teman yang mungkin di Awit bisa persiapan gitu ya. Kemudian nanti pertanyaan yang di kolom chat, insya Allah kalau misalnya ditanyakan ke Ustadz setelah acara, nanti dijawab lewat pesan gitu, bagaimana Ustadz? Insya Allah. Silakan DM saya. Insya Allah kalau saya bisa jawab, saya jawab. Insya Allah. Minimal kalau saya nggak tahu, saya jawab nggak tahu. Tapi coba teman-teman bilang, Ustadz, saya tadi ikut webinar apa ini? GMMQ. Saya ada pertanyaan Ustadz. Nah, mudah-mudahan saya nanti jawab. Insya Allah. Ngerekap panitia pertanyaan apa sih, terus dikasihkan ke Ustadz Boim begitu. Siap. Kemudian untuk sisa waktu ini akan diutamakan kepada yang resen gitu kan ya, di Mbak Nabila Syafira dari SKN, silahkan
menyalakan mic dan menanyakan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pernah dengar kalimat ini, kita semua bisa menghafal Al-Quran, tapi tidak semua orang bisa menjadi para ahlul Al-Quran. Jadi bagaimana tips dari Ustadz sendiri untuk bisa menjadi para penghafal Quran yang ahlul Al-Quran? Jazakallahu khair Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi makna yang disampaikan itu sangat dalam. Maksudnya adalah tadi yang disampaikan, kita semua mungkin bisa menghafal Quran, tapi tidak semua bisa menjadi ahlul Quran. Yang dimaksud ahlul Quran itu adalah kan orang yang menjadi keluarganya Al-Quran gitu. Sedangkan ada di sana orang yang hanya sekedar menghafal, tapi bisa jadi hidupnya sangat jauh dari Al-Quran, akhlaknya sangat jauh dari Al-Quran. Bahkan mungkin bisa saja dia tidak beriman kepada Al-Quran itu sendiri. Karena ada orang kafir yang berusaha menghafalkan Al-Quran. Ada. Orang kafir hafal Al-Quran ada. Ada orang Syiah hafal Al-Quran, lancar, mutqin. Ya. Tapi akidahnya nggak benar. Ya kan? Jadi, bisa jadi dia hafal Quran. Siapapun bisa hafal Quran. Tapi karena dia mempunyai akidah yang melenceng, bahkan mempunyai agama yang berbeda, tidak meyakini Al-Quran, dia bukan ahlul Quran. Nah, ahlul Quran adalah orang yang menghafalkan Al-Quran, yang betul-betul berniat untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Bahkan mungkin dia belum bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz, tapi dia sudah ada niat untuk bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz. Dia berusaha tiap hari supaya bisa dekat sama Al-Quran, ya kan? Hidupnya setiap hari dia gunakan untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Nah, karena niat yang kuat tersebut, dia menjadi ahlul Quran. Bisa jadi karena niatnya tersebut nanti dibangkitkan, meskipun dia belum khatam, ya kan? Belum khatam 30 juz, bisa jadi dia mendapatkan pahala seperti ahlul Quran. Itu maksudnya dari perkataan tadi. Nah, kalau kita pengen menjadi penghafal Al-Quran dan ahlul Quran, jadilah ya orang yang menghafalkan Al-Quran, tapi kehidupannya juga sesuai dengan yang dia hafalkan. Kehidupannya juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Jangan sampai kita hafal Quran, tapi justru kehidupan kita jauh dari Al-Quran. Akhlak kita jauh dari Al-Quran. Ini artinya hafal hanya sekedar hafal, tapi tidak bisa mendapatkan manfaat sama sekali dari hafalannya tersebut. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Begitu menjadi pengingat ya, maksudnya hafal baca Quran nggak sekedar sampai di situ, tapi lebih dari itu Quran jangan cuma ya sekedar dibaca dihafal. Lanjut ke pertanyaan berikutnya kepada Mbak Ramadhani. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatannya. Kepada Ustadz Boim, saya izin bertanya Ustadz. Nah, kan biasanya kita ketika di kampus dituntut untuk diwajibkan untuk mendakwahkan agama Islam seperti itu ya, Ustadz. Di daerah di lingkungan kita juga demikian seperti itu. Nah, di sini saya ingin bertanya, cara yang paling jitu, bagaimana sih cara menyadarkan keluarga untuk lebih dekat dengan Al-Quran itu bagaimana caranya Ustadz? Mungkin bisa diberikan tips-tipsnya agar tidak bersifat menggurui seperti itu. Terima kasih sebelumnya Ustadz. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Cara terbaik agar kita bisa menyampaikan dakwah ini dengan tanpa menggurui adalah cara yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu berdakwah dengan akhlak. Demikian juga dengan para sahabat. Bagaimana tadi kita mendengar kisahnya Abu Aliyah ya. Padahal beliau adalah tawanan perang, melihat kehidupan akhlak para sahabat, dia langsung jatuh cinta sama Islam, dia langsung masuk Islam. Tanpa perlu dia apain, nggak perlu dipaksa. Karena memang la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Gitu. Jadi, kalau kata teman saya, perintah paling baik
itu adalah contoh. Perintah terbaik adalah contoh. Biasanya kalau kita melihat contoh yang baik, nah, misalnya saya hidup di pesantren ya. Kalau kakak kelas kita itu semuanya orang-orang yang soleh gitu kan. Kakak kelas kita rajin murojaah, tiap hari sholat di masjidnya itu di shop pertama itu datang lebih awal gitu, ngomongnya apa namanya, kalau ngomong tuh halus, tiap hari bahasa Arab gitu kan. Nah itu kita ada di kelasnya ngelihat, wah ini kakak kelas kita nih keren-keren ya, pinter bahasa Arab gitu. Kita nggak perlu diperintah sama kakak kelas, kita langsung wah pengen dong belajar bahasa Arab juga biar bisa ngomong tiap hari bahasa Arab. Kita juga jadi ikut pergi ke masjid lebih awal gitu kan. Itu kalau kehidupan di pondok pesantren. Atau mungkin juga di kampus. Kalau seniornya bagus-bagus, insya Allah di kelasnya nggak perlu disuruh juga pasti akan meniru kelasnya. Mungkin demikian juga di keluarga kita. Nah, kalau kita mencontohkan kehidupan yang baik, nggak perlu, insya Allah ya. Dan tentunya juga meminta pertolongan kepada Allah SWT agar memberikan hidayah kepada keluarga kita. Gitu. Insya Allah dengan contoh yang baik, adik-adik kita, keluarga kita, bapak ibu kita, kalau ngelihat akhlak kita kok baik banget ini, kok soleh banget, tiap hari ngaji, ya kan, pakai hijab, terus lalu ya kelihatan dari akhlak kita, pasti insya Allah orang tua itu pasti akan senang sendiri. Adik kita pasti wah, Allah saya terinspirasi sama abang saya nih atau sama mbak saya. Itu nggak perlu diperintah, insya Allah sudah menjadi contoh gitu yang akan ditiru oleh siapapun yang melihat kita. Dan tentunya juga meminta kepada Allah SWT agar memberikan hidayah kepada siapapun yang kita inginkan. Dan ini juga sering saya gunakan. Kadang-kadang saya tuh suka sama orang, maksudnya suka bukan dalam tanda kutip ya, maksudnya suka ini nggak harus selalu sama jenis gitu. Kadang-kadang juga kepada, maksudnya sama laki saya lihat nih orang nih asik nih gitu kan, tapi sayangnya dia maksudnya bukan sefrekuensi sama saya, dia di dunianya berbeda gitu, belum kenal agama lah istilahnya kan. Nah, saya kalau misalnya saya ceramah di depan dia mungkin nggak cocok kan. Kalau saya ceramah di depan dia mungkin ini ngapain sih Ustadz, gue nggak mau berteman sama Ustadz gitu kan. Tapi ya udah, saya saya menjadi diri saya sendiri. Ketika berhadapan dengan dia, ya udah, saya memang kehidupannya agamis, tapi tetap bisa bersosialisasi sama mereka. Misalnya saya suka di dunia parkour, dunia skateboard kan, saya menghadapi orang-orang yang mungkin tidak seperti saya gitu, saya yang hidupnya di pesantren. Yaudah, nah saya nggak perlu ceramain mereka gitu. Tapi ya misalnya waktu sholat saya izin, saya sholat dulu ya bentar. Nanti mereka, iya ikut Bang Boim gitu kan. Nah di samping itu, tanpa sepengetahuan mereka, saya selalu mendoakan gitu. Saya selalu mendoakan mereka, semoga Allah SWT memberikan mereka ilmu yang bermanfaat, memberikan mereka kebahagiaan di dalam beragama Islam gitu kan. Dan ternyata subhanallah, saya nggak perlu ngajarin mereka gitu. Kadang-kadang tiba-tiba mereka tiap hari kerjaannya nonton ceramahnya Ustaz Khalid Basalamah, nonton kajiannya Ustaz Ali Hidayat, hadir di kajian, ini siapa yang ngajakin kamu gitu kan. Saya ngerasa betul, subhanallah, ternyata doaul mukmin li akhihi an dhahril ghaibi mustajabun gitu kan. Doa seorang mukmin kepada saudaranya tanpa pengetahuan saudaranya itu kan, kita doain dim-dim, itu mustajabun, itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya itu saking yakinnya ya, dulu saya masih kecil tuh kan ngefans sama Avenged Sevenfold ya. Avenged Sevenfold tuh band rock ya. Saya itu suka sama ininya gitu, sama vokalisnya. Itu saya tiap hari, ya Allah berikanlah hidayah kepada vokalisnya Avenged Sevenfold gitu. Karena kita nggak apa-apa, kita berdoa minta apapun sama Allah. Jangan malu gitu. Terserah Allah kabulkan atau enggak, Allah pasti tahu hikmah yang terbaik. Kita doain siapapun yang kita suka. Misalnya siapa ya? Di sini ada cewek-cewek suka sama apalah artis Korea, Jungkook atau siapalah, saya nggak ngerti kan. Yang cowok-cowok misalnya suka sama siapa Lalisa atau siapa Blackpink kan. Ya Allah berikanlah hidayah kepada Lalisa, jadikan muslimah yang baik ya. Misalnya nggak apa-apa, itu doain aja. Siapa tahu dia dapat hidayah kan. Allahu a'lam. Ya, nanti itu kita berikan
perintah dengan contoh, dan juga mendoakan agar diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Sekolah kepada penanya dan penerima tersebut. Memberi nasihat lewat tindakan ya. Kemudian ya jangan lupa minta Allah, karena mayyadillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kalau Allah kasih petunjuk, insyaallah nggak ada yang bisa nyesatin. Kalau Allah kasih ya udah. Jadi jangan lupa minta pertolongan kepada Allah selalu dan selalu. Ada penanya lagi? Ada Putri tafadhol untuk menanyakan pertanyaannya. Ihan nggak ada yang tanya. Putri silakan. Mata tanda. Mungkin lewat jadi ini satu pertanyaan. Ya. Bahwasanya ketika kita menghafal Quran, berinteraksi dengan Quran, kadang itu niatnya belum bisa itu 100% untuk. Apaan nih? Suaranya hilang-hilang. Ini ada suara. Tadi ada suaranya, cuman hilang-hilang aja. Begini Ustaz, ada yang. Oke. Bahwasanya kadang ketika kita berinteraksi dengan Quran, seringnya mungkin ya belum bisa meniatkan untuk akhirat. Kadang ada niatan-niatan dunia, mungkin atau apa gitu kan, akhirnya belum 100%. Nah, bagaimana agar kita kemudian berinteraksi dengan Quran sembari mempunyai niat itu bagaimana Ustaz? Aduh. Kurang jelas suaranya. Bagaimana memperbaharui niat gitu ya intinya. Maksudnya memperbaharui niat dalam menghafal Al-Qur'an gitu ya. Oke. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam seorang tabi'in kalau Ibrahim help. Siapa itu teriak? Oke. Apaan? Nah, Imam lupa jadinya. Seorang imam bernama Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Ma'alajitu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Li'annahu fa innahu yataqallabu 'alayya." Sesungguhnya sesungguhnya tidak ada sesuatu yang lebih sulit untuk aku obati daripada niatku, ya kan? Li'annahu yataqallabu 'alayya. Li'annaha tataqallabu 'alayya. Karena sesungguhnya niatku itu selalu berbolak-balik, gitu kan. Ini seorang tabi'in sekaliber atau seorang ulama sekaliber Sufyan Ats-Tsauri gitu. Beliau aja ngerasain gitu bagaimana sulitnya untuk memperbaharui niat. Nah, jadi memang kita itu manusia, tempatnya salah dan lupa. Kadang-kadang ketika kita menghafal Quran, suatu saat kita niat, ya Allah, saya niat menghafal Quran karena Allah. Tapi suatu saat ketika lagi di hadapan manusia takjub dengan hafalan niat kita berubah lagi. Nah, memang sulit memperbaharui untuk menetapkan satu niat di dalam satu amalan. Oleh karena kita perlu yang namanya tajdidun niyah. Setiap waktu kita harus memperbaharui niat. Bukan cuma sekali doang, tapi setiap waktu kita perbaharui niat. Kalau misalnya niat kita mulai berubah, mulai melenceng, kita luruskan lagi. Perbanyak istighfar kepada Allah SWT, bermuhasabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah SWT supaya hati kita ditetapkan di dalam keikhlasan kepada Allah SWT, supaya hati kita dijauhkan dari niat-niat yang buruk, dari riya, dari ujub, dari sum'ah, dari apapun yang membuat rusak amalan kita.
Insya Allah kalau kita selalu berusaha seperti itu, apapun yang terjadi mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah selalu memperbaharui niat kita di setiap waktu. Bahkan ada seorang hadis itu kan, ahli hadis, itu ketika beliau meriwayatkan satu hadis saja, ya ketika beliau pertama membaca awal hadis, beliau ada niat satu. Ketika di pertengahan hadis, niatnya udah berubah lagi. Gitu. Ketika beberapa kata setelah hadis, niatnya berubah lagi. Kata beliau, bahkan satu hadis saja itu membutuhkan niat yang banyak gitu. Perlu diperbaharui berkali-kali gitu. Kadang-kadang baca satu hadis, pertama awalnya kita baca hadis, wah saya baca hadis karena Allah. Tiba-tiba di pertengahan hadis, kok hadisnya bagus, kok bacaan saya bagus nih, kayaknya audiensnya yang mendengarkan saya baca hadis kayaknya semuanya wah khusyuk gitu. Jadi berubah lagi niatnya kan. Nanti setelah itu, astagfirullah. Saya harus karena Allah. Karena Allah. Nanti ternyata di pertengahan hadis lagi, berubah lagi niatnya. Memang seperti itu kadang-kadang manusia itu berubah-ubah hatinya gitu kan. Nah, oleh karena kita butuh, satu hadis saja butuh pembaharuan niat tuh berkali-kali gitu. Apalagi menghafal Al-Quran yang banyak banget ujiannya lah, ya kan. Ujian yang entah itu dibilang menantu idaman lah, dibilang suami idaman, banyaklah ujiannya kan yang mengganggu niat kita gitu loh. Nah ini harus selalu kita tajdid, tiap hari itu harus kita perbaharui setiap saat agar mudah-mudahan hal tersebut tidak merusak amalan kita insyaallah ta'ala. Dan tentunya salah satu metodenya juga adalah kita lebih memperbanyak amalan ketika sendirian. Kalau di hadapan manusia mungkin gampang kita terlihat baik. Tapi ketika kita sendirian, apa kita bisa semaksimal apa yang kita lakukan ketika tidak dilihat manusia gitu. Nah, ketika kita sendirian itu nggak ada yang mendistract niat kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Allahu a'lam. Ini pertanyaan terakhir dari Mbak Putri mengirimkan kolom chat. Jadi pas banget sebagai pertanyaan penutup, bagaimana agar kita itu istiqomah membersamai Al-Quran? Tipsnya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bagaimana kita istiqomah membersamai Al-Quran? Ini pertanyaan yang gimana saya bilangnya ya? Pertanyaan yang nggak ada tipsnya, maksudnya pertanyaan yang harus kita sendiri jawab kepada diri kita masing-masing gitu loh. Tapi kalaupun saya harus memberikan tips, maka tips yang pertama adalah ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah alasan terbesar untuk kita selalu istiqomah. Karena apa? Karena kita niatnya dari awal adalah karena Allah, bukan karena yang lain. Yang kedua adalah selalu hidup di lingkungan yang Qur'ani, gitu. Mencari sahabat-sahabat yang mendukung kita di dalam mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, gitu. Karena sahabat itu sangat berpengaruh untuk kita. Kalau misalnya kita niatnya kuat untuk menghafalkan Al-Quran, tapi kita dikelilingi oleh lingkungan yang sangat jauh dari Al-Quran, bisa jadi niat kita bisa pudar, bahkan bisa jadi kita terseret jauh juga dari Al-Quran. Jadi kita harus hadirkan di sekitar kita lingkungan yang mendukung kita untuk bisa istiqomah di dalam dekat dengan Al-Quran. Yang ketiga adalah menjauhi hal-hal yang menjauhkan kita dari Al-Quran. Kita harus mensucikan hati kita dari najis-najis yang terdapat di dalam hati kita ya. Seperti fitnatus syubhat. Syubhat-syubhat yang ada di dalam hati kita, pemikiran-pemikiran yang melenceng kita bersihkan dalam hati kita. Demikian juga fitnatus syahwat. Hal-hal yang bisa menodai hati kita seperti ujub, sum'ah, riya. Nah, hasad, dengki, iri dengki.
ghibah dan lain sebagainya, maksiat-maksiat mata dan lain sebagainya. Maksiat-maksiat tersebut bisa membuat kita jauh dari Al-Quran, membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat kita sulit untuk istiqomah. Nah, dan yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keistiqomahan di dalam mempelajari Al-Quran. Syukur, wallahu a'lam. Syukran jazakallah khair atas jawabannya. Intinya berarti 4 ya, Ustaz. Pertama adalah niat selalu dijaga, kedua adalah cari lingkungan pertemanan yang menjaga diri kita dari hal yang baku, niat kita, tujuan kita. Ketika adalah menjaga kemudian yang ketiga adalah jauhi perkara-perkara yang kemudian menjauhkan kita dari Al-Quran. Yang terakhir adalah kembali lagi karena kita hanya hamba gitu kan, minta tolong kepada Allah, minta tolong dari Allah. Insyaallah semoga kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena sudah menuju jam 10, Ustaz, mungkin terima kasih jazakallah khair kepada materinya. Semoga semua materinya yang disampaikan oleh Ustaz menjadi wasilah. Kemudian Allah menghamkan kita, menjadikan diri kita lebih dekat kembali dengan Al-Quran, lebih senang ketika bersama Al-Quran. Dan kemudian semoga Ustaz, keluarga dijaga oleh Allah, senantiasa didekatkan oleh Allah dengan Quran. Kemudian studinya semoga lancar nih Ustaz. Mungkin Amin. Kemudian dari panitia, mohon maaf bila ada salah katanya, dan kemudian semoga Ustaz kalau mau persiapan sholat Jumat kami persilahkan. Siap. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman yang hadir apabila selama penyampaian tadi ada perkataan yang menyinggung teman-teman sekalian atau perkataan yang salah ucap atau mungkin salah dalil dan sebagainya, silakan dikoreksi kalau ada yang salah. Yang terakhir mungkin saya ingin berdoa ya. Mari kita aminkan bersama-sama. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعا لنا يوم القيامة اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sallallahu wasallam ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Ya Allah. Bisa masing-masing siap-siap sholat Jumat. Kemudian tugas saya sudah selesai, saya kembalikan kepada MC. Begitu. Sembari kita menunggu teman-teman untuk on cam kemudian implementasi. Mas Fadil.